Halo semuanya, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada kesempatan kali ini admin akan menceritakan alur cerita Doraemon yang berjudul Kastil Tak Terkalahkan di Bukit Belakang Sekolah. Bagaimanakah keseruan ceritanya? Kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Nah, cerita Doraemon kali ini pun dimulai dengan kita akan diperlihatkan teman-temannya sedang melihat miniatur kastil yang berada di rumah Suneo, di mana mereka benar-benar sangat kagum melihat miniatur kastil ini yang benar-benar sangatlah bagus, yang mana mereka juga bisa mengetahui tentang kastil-kastil yang belum mereka ketahui sama sekali. Nampaknya di sini Doraemon mengerti tentang kastil-kastil ini cukup banyak, yang mana membuat Suneo menjadi sangat senang karena menemukan seseorang yang mengetahui tentang banyak kastil. Nah, di sini akhirnya Doraemon pun segera menceritakan tentang kastil-kastil ini, yang mana nampak kalau Suneo benar-benar sangatlah senang karena dia menemukan seseorang yang sepertinya satu hobi dengannya. Nah, di sini Suneo pun beranggapan kalau dia sangat berkeinginan untuk bisa membuat kastil seperti orang dahulu, yang mana hal itu benar-benar impiannya. Nah, di sini Doraemon mengatakan kalau kastil itu bisa dibangun dengan sangatlah mudah. Dan pada akhirnya Doraemon pun segera mengeluarkan sebuah alat, yaitu set pembangunan kastil dengan sangat mudah, di mana Doraemon segera menjelaskan kalau alat yang ia gunakan ini bisa digunakan untuk membuat kastil yang sangatlah bagus, yang mana bisa mirip sekali seperti miniatur tapi dengan versi yang lebih besar alias ukuran yang asli. Nah, di sini akhirnya mereka pun berniat untuk membangun kastil itu, tapi di sini sepertinya akan memakan banyak sekali tempat. Dan pada akhirnya di sini teman-teman pun berniat untuk segera membangun kastil itu di bukit belakang sekolah. Akhirnya di sini mereka pun melihat acara TV itu, yaitu ternyata film ninja. Nah, di sini Nobita pun merasa kalau film ini benar-benar sangatlah bagus. Nobita pun yang telah selesai menonton film itu, dia pun terinspirasi untuk bisa menjadi seorang ninja karena itu pasti akan sangatlah menyenangkan dan dia berharap bisa menggunakan ninjutsu. Akhirnya di sini Doraemon pun segera mengeluarkan sebuah alat, yaitu perlengkapan ninja untuk membuat Nobita bisa berubah menjadi seorang ninja. Dan akhirnya di sini Nobita pun segera mencoba salah satu alat untuk bisa berjalan di atas air. Ketika di sini Nobita mencobanya di kamar mandi sambil dibantu oleh Doraemon, dia sama sekali tak bisa untuk melakukannya, malahan membuatnya terpeleset dan terjatuh ke dalam bak mandi yang berisi air itu dan membuatnya menjadi basah kuyup. Akhirnya di sini Nobita pun langsung mutung dan dia pun tak mau lagi untuk bisa berjalan di atas air karena itu tak akan mungkin baginya. Kemudian di sini Nobita pun melihat alat lain milik Doraemon dan bertanya ini untuk apa. Nah, di sini Doraemon segera menjelaskan kalau ini adalah sebuah biji tumbuhan, di mana mereka bisa mengatur cepat lambatnya pertumbuhan dari tanaman itu dan bisa digunakan untuk latihan melompat agar lompatan mereka bisa lebih tinggi. Akhirnya Nobita pun segera mencobanya dan menanam benih itu. Nah, di sini nampak kalau Nobita menyetelnya dengan setelan yang sangat cepat hingga membuat Doraemon panik karena tidak harusnya Nobita melakukan hal itu, tapi Nobita yang ngeyel pun segera mencobanya. Nampak kalau di sini Nobita pun awalnya bisa melakukannya, tapi karena pertumbuhan pohon ini yang terlalu cepat membuat Nobita malah tersangkut di atas pohon. Nobita pun kembali mutung dan dia pun berniat untuk segera mencoba hal yang lain, yaitu cara untuk bisa berlari dengan sangatlah cepat. Dan di sini Nobita pun menemukan sebuah alat yang lain dan ternyata itu adalah cawat, dan Nobita pun segera memakai cawat itu di pakaiannya dan dia pun saat ini hanya memakai cawat itu tanpa pakaian lain, dan Nobita pun segera menggunakannya untuk berlari dengan sangat kencang. Giant dan juga Suneo yang melihat kalau Nobita berlari dengan menggunakan cawat saja, mereka pun berniat untuk usil. Nah, mereka pun menginjak cawat milik Nobita itu yang membuat Nobita terjatuh dan cawatnya lepas. Dan di tepat di hadapannya ada Shizuka yang melihat hal itu membuatnya menjadi sangatlah malu dan langsung menampar Nobita. Nah, kali ini kita pun akan diperlihatkan Nobita yang langsung ditertawakan oleh Giant dan juga Suneo karena keabasannya. Nobita pun langsung pulang ke rumah dengan kondisi yang sangat marah karena dia merasa kalau benar-benar telah dipermainkan.
Nah, di sini ayah pun meminta kepada mereka untuk jangan ribut karena hari ini adalah hari Minggu dan waktunya untuk santai. Nah, di sini akhirnya setelah mengerti apa yang telah terjadi, ayah pun segera menceritakan kalau dirinya juga suka ninja, apalagi ketika ninja berubah menjadi hewan dengan menggunakan sebuah gulungan. Akhirnya di sini Nobita pun meminta kepada Doraemon untuk segera mengeluarkan sebuah gulungan untuk membuatnya bisa berubah menjadi hewan. Dan di sini akhirnya Doraemon pun segera memberikan alat itu kepada Nobita dan meminta kepadanya untuk berhati-hati menggunakan alat itu karena di sini alat itu bisa bertahan selama 10 menit menjadi hewan yang diinginkan oleh Nobita dan memintanya untuk tidak usah berubah menjadi seekor tikus. Nah, di sini Nobita yang iseng dia pun langsung berubah menjadi seekor tikus yang membuat Doraemon ketakutan dan akhirnya pingsan. Nah, Nobita punya saat ini memiliki kuasa akan benda itu, dia pun langsung keluar dari dalam rumah dan dia pun langsung berubah menjadi seekor katak raksasa dan berniat untuk pergi ke rumah Shizuka. Giant dan juga Sunio yang melihat katak raksasa itu membuat mereka menjadi sangat terkejut dan berpikir kalau itu adalah hantu alias siluman. Nah, di sini Nobita pun langsung pergi ke rumah Shizuka dengan menggunakan wujud katak raksasa itu hingga membuat Shizuka menjadi ketakutan dan melempari Nobita dengan barang-barang dapur. Nah, di sini setelah dilempari oleh barang-barang dapur, Nobita pun keluar dan dia pun kembali mendapatkan apes ketika dia harus dikejar-kejar oleh Giant dan juga Sunio yang mengiranya adalah seorang monster. Nah, di sini akhirnya Nobita pun berhasil kabur dari kejaran Giant dan juga Sunio dan telah kembali seperti sedia kala. Nobita pun langsung berpikir untuk berubah menjadi seekor anjing saja karena dengan dia berubah menjadi seekor anjing pasti akan langsung dirawat oleh Shizuka dengan sangatlah baik dan mendapatkan perhatian yang lebih. Akhirnya di sini Nobita pun berubah menjadi seekor anjing. Tapi ketika di sini Nobita berniat untuk pergi ke rumah Shizuka, dia pun langsung dihadang oleh seekor anjing galak yang langsung mengejarnya. Nah, di sini ketika anjing itu menggigit Nobita, dia telah berubah menjadi seperti sedia kala hingga membuat anjing itu ketakutan dan langsung pergi. Nah, Nobita yang merasa kalau berubah menjadi seekor anjing cukup berbahaya, dia pun memutuskan untuk menghilang saja dengan menggunakan gulungan itu. Nah, di sini setelah menghilang, Nobita pun segera menjahili Giant untuk membalas dendam. Nampak kalau di sini Giant pun dibuat saat ketakutan karena ada seseorang yang memukulinya tapi tak ada orangnya. Tapi ketika efek dari gulungan itu telah selesai, nampak kalau Giant benar-benar sangat marah karena semua ini adalah ulah Nobita dan dia pun langsung mengejar Nobita untuk segera menghajarnya. Nobita pun kembali menggunakan gulungan itu untuk menghilang yang membuat dia berhasil kabur dari Giant. Tapi di sini Nobita malah mendapatkan keapesan yang lebih, di mana dia hampir saja tertabrak oleh sebuah mobil walaupun dia berhasil menghindar. Tapi selanjutnya Nobita pun langsung mendapatkan apes yang lebih, dimulai dari dia harus diinjak-injak oleh teman-teman dan juga dia harus terkena sebuah tanah yang dilemparkan oleh pekerja. Bahkan di sini Nobita pun dibuat babak belur karena harus menerima banyak sekali hal yang sangatlah sial karena dia tak bisa dilihat oleh orang lain. Ditambah lagi ketika Nobita sudah hampir sampai rumah, dia malah disemprot air oleh ibunya karena ibunya tak tahu kalau Nobita ada di situ karena dia tak terlihat. Kemudian cerita Doraemon kali ini pun ditutup dengan kita akan diperlihatkan Nobita yang pulang ke rumah dalam kondisi yang babak belur dan mengatakan kepada Doraemon kalau dia sudah kapok menjadi seorang ninja dan tak mau lagi untuk belajar ninjutsu. Doraemon sebenarnya tak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi kepada Nobita, tapi dia sudah menduga kalau Nobita yang setiap kali menggunakan alatnya pasti akan berakhir seperti ini. Sekian cerita Doraemon dari admin. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe ya. Bye bye.